والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولو قال احفر ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها. Walau qala, dan seandainya seseorang berkata ihfir fi ardi bi'ran li nafsika, yaitu kedok, galilah di lahan, di tanah saya bi'ran, sumur li nafsika, untuk dirimu. Fahafara, kemudian orang yang diperintah tersebut menggali sumur, lam yamlikha, maka penggali sumur tersebut tidak bisa memiliki sumur yang digali tersebut. Namun dia memiliki hak untuk mengambil air yang berada pada sumur tersebut atas nama i'arah, atas nama pinjaman, bukan sebagai hak miliknya. Para bahasa oleh dalam وفي الروضة عن البيان لو أعاره أرضا لحفر بئر فيها صحة فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه لأنه مباح للبحر إلى آخره ولا أجرة له على الآمر, dan tidak ada upah lahu lil ma'mur, bagi orang yang diperintah tersebut, alal amiri, atas orang yang memerintahkan tersebut. Berarti orang yang memerintahkan tersebut dia tidak wajib memberikan upah kepada orang yang menggali sumur tadi. Ketika dia mengatakan galilah di tanah saya sumur untuk dirimu basir baranikin, kemudian dia menggali, maka orang yang menggali tersebut tidak bisa memiliki sumur nikel. Satu. Yang kedua, dia tidak berhak untuk mendapatkan upah atas galiannya tersebut, dan yang memerintahkan nikah tidak wajib untuk memberikan upah. Fa in qala amartani bi ujratin, maka jika makmur tersebut berkata, kamu memerintah saya dengan ujrah, kamu menyuruh saya dengan menjanjikan ujrah, menjanjikan upah. Tidak suruh konek untuk kedok sumur nikah jadi upah bahasa. Faqala majanan, lalu Amir berkata majanan, dia bukan upah, gratis, yaitu secara gratis tanpa ada upah. Berarti saat kesuruh parandi jatuh upah, saat bersuruh parandi dikuh kena upah. Suddiqal amiru, maka dibenarkan Amir tersebut, yaitu orang yang menyuruh tersebut, wa warithuhu, dan ahli waris daripada Amir tersebut, yaitu yang menyuruh nikah. Ketika terjadi perselisihan antara amir dengan makmur. Walau arsala sabiyan, dan seandainya ada seseorang mengutus sabiyan, yaitu anak yang belum balik, yang termaksud bayi masih tumbak, dan kan yang belum balik, apakah umur balu, itu siwa 10, 12, 14, yang penting dia belum balik, liyasta'ira lahu syai'an, supaya anak yang belum balik tersebut meminjam untuknya sesuatu. Tapi bahasa sehingga anda sepeda motor Allah yunin kena anak pemisah atau kanak imam balik, lam yasihha, maka tidak sah akad tersebut. Tidak sah akad, tapi akad i'arah tersebut. Ay lam yasihha aqdul i'arah, yang pun pihak berbentuk mudzakkar. Berarti akad pinjaman tersebut hukumnya tidak sah. Kalau talifa fi yadihi, maka seandainya rusak barang tersebut, jika mu'ar, barang yang dipinjam tersebut rusak fi yadihi, fi yadis sabi, yaitu pada tangan anak yang diperintahkan untuk meminjam tersebut. Sehingga anda piring Allah, solusi nak misal masa kodek doedik, lalu sehingga piring
oleh lengan membelah piring si kanan tersebut, au atlafahu, atau merusaknya oleh anak tadi. Seorang jaga lama-lama kedebrak ngon teri, samangkin pun kapakan ngon teri, lam yadmanhu huwa, maka tidak wajib ganti rugi suami tersebut. Huwa itu mu'ah, barang yang dipinjam tersebut tidak wajib untuk diganti rugi. Ya gabe karena salah sendiri yang bukan tahun karena kelima balik nyingga makan ping, berarti mu'ir tersebut di sini muqassir. Mu'ir tersebut dia lalai di sini. Tahu bahwa karena kode tersebut hukum muamalahnya tersebut, hukum akadnya tersebut tidak sah untuk melakukan akad. Lalu sini serta dan piring itu piring tersebut, berarti yang salah adalah peminjam. Wala mursiluhu, dan tidak wajib juga untuk ganti rugi mursilnya tersebut. Yo, kenapa tidak wajib ganti rugi? Karena dia belum berada di bawah kekuasaannya. Arwan si heran tu niki si kanan nikmat sampai tiba ni baru lelangan pun belah piring tersebut. Nabi yang ganti rugi neno ada sini neno sampai tiba ni. Berarti ngutus sak besuruh maupun kanak sak tersuruh ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut tidak wajib untuk ganti rugi. Kana fil jawahir, demikian disebutkan dalam kitab Jawahir. Wa yajibu ala musta'irin dhamanu qimati yawmi talafin lil mu'ari in talifa kulluhu aw ba'duhu fi yadihi. Wa yajibu ala musta'irin, dan wajib atas orang yang meminjam, dhamanu qimati yawmi talafin, yaitu mengganti rugi, menanggung nilai pada hari kerusakan lil mu'ari, bagi barang yang dipinjam. Karena sampun nuikan bahwa yadul musta'ir adalah yadul dhaman. Yadul musta'ir adalah yadul dhaman. Berbeda dengan yadul murtahin, namun yadul murtahin adalah yadul amanah. Tapi karena yadul dhaman tersebut maksud adalah apabila terjadi kerusakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melampaui batas maupun tidak, ta'adda aula qassara aula, wajib ganti rugi. Ya kena yadul dhaman. Berbeda dengan yadul amanah, namun yadul amanah ni ke lamun de mutaaddi dan lamun de muqassir, namun terjadi kerusakan berarti dia tidak wajib untuk ganti rugi. Lalu niki musta'ir, yadnya adalah yadul dhaman. Berbeda dengan yadul dhaman tadi sekali ni ke dia wajib ganti rugi ketika ada kerusakan. Baik kerusakan tersebut terjadi dengan melampaui batas maupun tidak melampaui batas, apakah dengan sebab kelalaiannya maupun tanpa kelalaiannya. Wa yajibu ala musta'irin, dan wajib atas orang yang meminjam tersebut dhamanu qimati yaumi talafin, yaitu menanggung, maksud mengganti rugi, mengganti qimati yaumi talafin, nilai barang tersebut yang dipandang adalah yaumi talafin, yaitu hari rusaknya, lil mu'ari, bagi barang yang dipinjam nikah. In talifa kulluhu, apabila rusak keseluruhannya barang itu, au ba'duhu, atau sebagiannya, fi yadihi, yaitu fi yadil musta'ir, yaitu di bawah kuasa daripada musta'ir itu. Misal mungkin tiang sehingga aku lihat tua idik pemilu teman kudes sangat bau dari kualitas. Sudah indah, gemes seruan. Misal kau edik, nyingga kalau isi dan misal sepeda motor kau edik. Kau edik sepeda motor setahun doang, kada kau edik misal setahun sepeda motor, oh satu setahun. Misal kau edik, sehingga sepeda motor kau edik dari tahun 2023. Aja nasi sepeda motor saat tersebut dia sekitar 20 juta. Kita tukar.
sekitar siwak bulan kadu sepeda motor nyingga oleh sida tu edik siwak bulan aji di sepeda motor saat tersebut 15 juta ini nilai. Lain waktu menyingga nilai 20 juta. Dia memang siwak bulan kadu tu edik kamu seda isi. Seda isi tu edik hancur lebur pelanggaran tu edik naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi wasallam. Tu edik langgar misal kalau macam seda tu edik. Nah berarti wajib yang ganti tersebut adalah dhamanu qimati yaumi talafin lil mu'ad, yaitu mengganti rugi nilai pada hari terjadinya kerusakan pada barang yang dipinjam. Dan bau lagi tu edik mah ganti rugi nanti kira tu edik layak dia jadi 20 juta beli layak dia sepeda motor dia ganti 20 juta. Oh tak bisa. Foto edik tu seda sepeda motor atau tu terpaling sepeda motor tu seda terserah tu edik yang kan nilai adalah haji 15 juta nilai itu haji tu edik berarti seharusnya ganti tersebut adalah 15 juta. Ia kena dhamanu qimati yaumi talafin lil mu'ad in talifa kulluhu jika rusak keseluruhannya atau ba'dahu atau sebagiannya fi yadihi ay fi yadil musta'ir walau bi afatin meskipun dengan afat. Tapi makna afat disebut afat makna adalah bi afatin afat ni kemakna adalah iduna fi'lin yaqa'u alaihi min ahadin, bahwa kerusakannya tersebut tanpa perbuatan siapapun. Ya makna afat ni ke afat aiduna fi'lin yaqa'u alaihi atau alaiha tergantung permasalahan. Duna fi'lin yaqa'u alaihi min ahadin, tanpa ada perbuatan dari seseorang. Bisa jadi sendiri dengan sendirinya atau itik. Walau bi'afatin, meskipun rusaknya tersebut dengan apa? Berarti awlil ghayah di sini. Awal tersebut ghayah meskipun kerusakannya tersebut bi'afatin. Ay walau kana talaful mu'ari bi'afatin. Meskipun kerusakan barang yang dipinjam tersebut dengan sebab afat. Tapi afat itu edik yaitu kerusakan yang tidak disebabkan oleh orang. Silong-silong misal seda misal tu edik, silong-silong terbakar misal tu edik, ni keteparan afat. Bencana min ghairi taqsirin, tanpa ada taksir, min ghairi taqsirin, tanpa ada taksir, walau bi afatin min ghairi taqsirin, walaupun kerusakannya tersebut dengan afat dan tanpa ada taksir. Waalaikumsalam. Tanpa ada taksir, itu tanpa ada kelalaiannya. Tersebut harus ganti rugi. Merasa menuikan bahwa yadul musta'ir adalah yadu ad-dhaman. Mara baru namun kena yadu ad-dhaman berarti dia wajib ganti rugi apakah muqassir maupun ghair muqassir. Yang pun berbahasa meskipun kerusakan dengan afah tersebut tanpa ada kelalaiannya. Tepang polok ke garasi misal sepeda motor dia bagus yang polok tu etik. Kalau salah silong-silong terjadi kecelakaan, kebakaran segala macam. Badalan yaitu wajib dia tersebut niki adalah dhamanu qimati yaumi talafin badalan, yaitu penggantinya. Badalan yaitu penggantinya. Niki kalau yang rusak tersebut adalah keseluruhan. Para bagus sepeda motor dia tidak mau selamatan, seda jadi sekali, berarti harus diganti sepeda motor tersebut. Nabi niki harga nilai keseluruhannya yang berbahasa badalah. Ketika beliau mengatakan badalah itu penggantinya. Nabi jadi pengganti qimahnya, nilainya. Au arshan. Nabi makna arshan. Arshan mana nika? Coba sirah dulu i'anah nika. Nah, niki makna arshan. Qawluhu au arshan niki wa huwa
Ay idza talifa ba'dhu, apabila rusak sebagiannya. Wa huwa arsh. Tapi makna arsh miqdaru ma naqasa min qimatihi. Ya makna arshun. Arshan makna adalah miqdaru ma naqasa min qimatihi. Karena kata arshan ini adalah nanti akan berulang-ulang yang perlu temukan di dalam kitab muamalah. Dan kitab muamalah arshan ganti rugi arshan arshul mithli misal bahasa Dika maknanya adalah miqdaru ma naqasa min qimatihi, ukuran yang berkurang dari nilainya tersebut. Sehingga sepeda motor atau idik apa puluh garasi bagus tu puluh tak idik dan maknanya ingat silong-silong akin swak tu idik sini silong-silong sini misal lah wajib yang tersebut ganti rugi. Bila ganti rugi itu ini ya miqdaru ma naqasa min qimatihi, seukuran daripada yang berkurang dari nilainya tersebut. Semula misalnya sepeda motor dia 10 juta, lalu gara-gara yang sedia angin berkurang aja jadi siwa juta setengah misal marak ni ke. Ya berarti yang harus saya ganti rugi adalah 500 ribu misal, seukuran dengan nilai daripada kerusakan dan nah dikir lamun rusaknya tersebut sebagian, lamun rusak keseluruhan berarti badalan nilai keseluruhan, lamun rusak sebagian arshan berarti nilai sesuai dengan kerusakan tersebut. Wa in syarata adama dhamanihi, meskipun mereka berdua mensyaratkan tidak ada dhaman ganti rugi. Waktu kanjeng tua idik melakukan akad minjam, tua idik singgah sepeda motor dengan syarat lemak namun seda tua idik dek wajib ganti rugi tua idik. Okey, diambil seda singgah sepeda motor dengan syarat tak baru. Wa in syarat, meskipun kami berdua sudah melakukan syarat, ketika terjadi kerusakan pada sepeda motor yang kami pinjam tersebut, saya tidak wajib mengganti rugi sebagai peminjam. Tetap yang ini wajib ganti rugi. Berarti syaratnya tersebut sia-sia, tidak kena. Li khabari Abi Dawud wa ghairihi, karena hadis riwayat Abi Dawud dan selain beliau, al-'ariyatu madmunatun, bahwa 'ariyah tersebut madmunatun, yaitu diganti rugi. Ai bil qimati, maksud hadis tersebut madmunatun ai bil qimati, yaitu dengan nilainya yaumat talafi, itu pada hari terjadinya kerusakan, bukan la yaumal qabdi, bukan pada hari serah terima barang. Serah terima sepeda motor kayak tua ini tanggal 1 Januari 2023. Tahun seda barang tersebut tanggal 1 Januari 2024, setahun. Berarti saya harus ganti rugi dengan nilai pada tahun 2024, bukan dengan nilai tahun 2023. Fil mutaqawwami, yaitu qimat dengan nilainya pada barang yang mutaqawwam. Mutaqawwam lawanan daripada al-mithli. Wabil mithli, dan digantinya tersebut dengan mithli. Fil mithli, pada barang yang mithli. Sampun duikan makna al-mithli adalah ma hasarahul kail awil wazn, ma hasarahul kail awil wazn, atau al-mithli adalah ma yuzanu fil mawzun atau ma yukalu fil makil, itu sesuatu yang pengukurannya tersebut menggunakan takaran pada barang yang ditakar dan menggunakan timbangan pada barang yang ditimbang. Itu barang mithli. La mutaqawwam lawanan daripada mithli, itu sesuatu yang tidak menggunakan takaran dan tidak menggunakan timbangan. Ini kita barang mutaqawwam. Sehingga sepeda motor, dalam sepeda motor bukan menggunakan timbangan atau takaran. Saat menggunakan timbangan atau takaran, ini para misal beras, para misal emas, perak, misal batik. Misal untuk misli misalnya kira-kira dikira
Tapi contoh misli emas perak pada dikit. Emas perak tersebut menggunakan nafiaran sedikit takaran. Misal sehingga kalau itu edik misal nafiaran itu ali-ali perak. Sehingga dari perak atau edik ternyata terus sampun telah ngisi itu edik. Berarti harus ganti rugi. Tapi ganti rugi misli yaitu yang seukuran dengan perak tersebut, bukan dengan qimahnya, bukan dengan nilainya tersebut. Karena perak termasuk misli. Alal aujahi menurut pendapat yang aujah. Aujah memiliki pendapat yang kuat. Wajazama fil anwari dan telah jazama itu menetapkan dalam kitab al-anwar oleh al-anwar fi a'mal al-abrar satu al-dibli biluzumil qimati walau fil mithli. Dalam kitab al-anwar mengatakan itu harus dengan nilai bukan mithli, walau fil mithli, meskipun pada barang yang mithli. Berarti lau lil ghayah di sini adalah fungsinya adalah liwujudul khilaf, bukan li ta'mim wujudul khilaf. Berarti meskipun barang tersebut mithli menurut sahibul anwar, tetap yang diganti tersebut adalah nilainya. Ya, lawan beda taklid ke bawah. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad, untuk yang mutaqawwam diganti qimahnya, untuk al-mithli diganti dengan mithli. Ka khashabin wa hajarin, seperti khashab, yaitu seperti kayu misal, sehingga ada kayu misal. Jangan kayu di tua, jangan dugaan ini, ada misal. Ternyata mau kebakaran, mau potong kayu tersebut. Menurut sahibul anwar berarti diganti isi qimah dengan nilainya. Karena niki termasuk daripada bukan mithli, dia termasuk daripada mutaqawwam. Wa hajarin, dan seperti batu, sehingga ada batu itu edik. Wa syartut talafi al-mudammini, dan syarat kerusakan al-mudammini yang menyebabkan adanya ganti rugi tersebut ayyahsula talafu, yaitu terjadinya kerusakan nika la bisti'malin, bukan dengan sebab penggunaan, la bisti'malin, bukan dengan sebab penggunaan marak nika. Wa in hasala ma'ahu, meskipun wa in hasala ma'ahu, meskipun terjadi kerusakan tersebut ma'al isti'mal, meskipun terjadi kerusakan yang tersebut ma'al isti'mal. Berarti lamun barang pinjaman tersebut rusak dan kerusakannya tersebut terjadi dengan sebab penggunaannya, berarti tidak wajib untuk ganti rugi. Yang membaca wa yajibu ala musta'ir dhamanu qimati yawmi talafin la bisti'malin wa in hasala ma'ahu, meskipun terjadi kerusakan tersebut ma'al isti'mal, ma'al isti'mal. Lebih bahasa oleh dalam mereka wa in hasala, namun dari wa in hasala tiga wa in hasala ma'ahu, tapi maksud ay at-talaf, qaul wa in hasala ay at-talaf ma'ahu ay al-isti'mal al-ma'dun fih, meskipun terjadi kerusakan tersebut beserta penggunaan yang diizinkan padanya. Berbeda contoh,
ka'anis ta'ara dabatan, seperti dia meminjam dabatan, yaitu binatang tunggangan, misal marak jaran, singgah jaran misal, listi'maliha fi saqiyatin, untuk dia mempergunakannya dabah tersebut fi saqiyatin, yaitu untuk menyiram. Fasaqatat fi bi'riha, maka saqatat, terjatuhlah dabah tersebut fi bi'riha, fi bi'ri saqiyah, itu pada nabiran, pada sumurnya. Okay? Famatat, maka kemudian binatang tersebut mati. Fayadmanuhal musta'ir, maka wajib dia mengganti ruginya oleh orang yang meminjam dabah itu. Ya kembali, li'annaha talifat fil isti'mal, karena binatangnya tersebut rusak pada penggunaan, la bihi ay la bil isti'mal, bukan dengan sebab penggunaan. Rusaknya tersebut pada saat penggunaan, bukan dengan sebab penggunaan. Oke? Ya nggih. Ia terik dalam sumur. Berarti rusaknya tersebut bukan dengan sebab penggunaan, tapi terik tersebut pada saat penggunaan. Misal mangkir, misal arak sebut dengan misal tok edik, arak sebut dengan singgah sepeda motor singgah tok edik, yang singgah sepeda motor unit tok edik, yang kadu kembe, misal yang sepeda motor yang kadu angkat beras ni dulu, yang jok beras jok heller unit misal, aneh bahasa tok edik, izinan singgah sepeda motor untuk angkut beras. Lalu jauh sepeda motor tekan ke beras tersebut, temen tekan beras tersebut, krik ngerkik sepeda motor dah idik, sepeda motor dengar ngerkik dah idik. Apa juga polak mungkin dah idik tu gara-gara terpanggungan beras. Berarti niki rusaknya tersebut adalah bil isti'mal, dengan sebab penggunaan. Karena punya orang untuk angkat beras, tapi penggunaan beras sampun sida sesuatu untuk ini gara-gara penggunaan beras, berarti bil isti'mal. Berarti ndek wajib ganti rugi, karena bahasa di sini adalah la isti'mali. Lamun fil isti'mal, Doidik sehingga sepeda motor sampai kayu beras jauh kaler hendak oleh kalau gitu doidik kalau beras dia dapat aku juga dengan lain misal doidik dengan lain misal jangan jauh napi sepeda motor dengan transport jauh kaler mohon serepet berat trik sede sepeda motor tetap ini berarti wajib ganti rugi. Ya kan, karena kerusakannya tersebut fil isti'mal. Rusaknya tersebut terjadi pada saat penggunaan, bukan dengan sebab penggunaan. Persen saya sopan. Yang mau membahasnya wa in hasala ma'ahu, meskipun terjadi kerusakan tersebut ma'al isti'mal, tapi bukan bil isti'mal. Kerusakan tersebut terjadi ma'al isti'mal, bersamaan dengan penggunaan, bukan dengan sebab penggunaan. Berarti lamun kerusakan dengan sebab penggunaan, ia sandik wajib terganti rugi. Lamun kerusakannya tersebut bukan dengan sebab penggunaan, wajib ganti rugi. Fa in talifa huwa, maka jika rusak huwa barang itu seluruhnya, au juz'uhu atau bagian daripada barang tersebut, bagian isti'malin ma'dzunin fihi, dengan penggunaan yang diizinkan padanya, diizinan kaukubin, diizinan mengendarai misalnya,
au hamlin, atau untuk menaruh beban badannya, berarti angkat beras misal, au lubsin i'tidah, atau pemakaian penggunaan yang biasanya, tangkong misal, wedek juga tangkong dan gitu, kadu baik, tangkong digunakan untuk barang ini untuk dipakai, oke, malah biasa, jangan dikadui tersebut, wedek tangkong. Amun sede dengan sebab pemakaian lagu, dengan sebab pemakaian, sehingga ada sebulan tu edit one makanan luntur keringan terus tangkong dia luntur, berarti luntur tersebut dengan sebab pemakaian, tapi pemakaian yang biasanya. Lagu dalam pemakaian yang tidak biasanya wajib diganti rugi tu edit. Kayak apa berkali bergolok misal tu edit. Nah, berarti di sini pemakaian yang tidak biasanya wajib ganti rugi. Fala dhamana, maka tidak ada dhaman kewajiban untuk ganti rugi di sini lil idni fihi, karena adanya izin pada pemakaian tersebut. Wa kadza la dhamana ala musta'irin min nahwi mustajirin ijaratan sahihatan. Dan demikian juga tidak ada kewajiban ganti rugi ala musta'irin, atas orang yang meminjam, min nahwi mustajirin, meminjamnya dari seumpama, berarti ada selain mustajir juga. Sebagai contoh saja, dari seumpama mustajirin, orang yang menyewa ijaratan sahihatan, itu akad sewa yang sah. Misal sila tua idik sewa ada sepeda motor oleh Ustaz Munir sebulan. Dia mendasar pun sewa sepeda motor sebulan Ustaz Munir sesuai dengan akad dan sebagainya. Para ulama datang tua idik yang singgah sepeda motor ni sah di sini menyinggah tua idik. Karena merasa pun liwat dari pembahasan bahwa yang berhak meminjamkan tersebut adalah Nabi nega malikul intifa, malikul manfaah, pemilik manfaat, yang mamlukin dzalika intifa bahasa. Berarti pemilik manfaat tersebut sah untuk meminjamkan manfaat yang dia miliki. Ketika tua idik sewa sepeda motor selama sebulan, berarti manfaat sepeda motor tersebut miliknya tua idik. Berarti tua idik kanggo persinggahan sepeda motor tersebut. Meskipun sepeda motor itu bukan miliknya tua idik. Sehingga misal tersinggan si Zaidun sepeda motor sak sewa dari tua idik. Au tiang sehingga dulu yang ke kadu yang pekan ni misal okey. Nah, ketingkan kadu tersebut ampun sede. Tapi rusaknya tersebut bil isti'mal, bukan bil isti'mal. Berarti ndek wajib ganti rugi dengan senyingkat tersebut. Meskipun dia meminjamnya tersebut adalah pada mustajir. Fala dhamana alaihi, ay fala dhamana ala al-musta'ir. Maka dia tidak wajib mengganti ruginya atas musta'ir, li'annahu naibun anhu. Karena musta'ir tersebut naibun 'anil mustajir, itu menempati atau menggantikan posisi daripada penyewa. Wa huwa la yadman, sementara penyewa tersebut dia tidak wajib untuk ganti rugi. Fakada huwa, demikian juga musta'ir tersebut dia tidak wajib untuk ganti rugi. Wallahu a'lam bishawab. Ulama